Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema profil orang ketiga yang menjadi sumber azab dunia bagi mantan. Ya. Jadi sesungguhnya dari profil orang ketiga kita tahu bahwa mantan sedang memasuki gerbang penderitaan luar biasa di dalam hidupnya. Kan kita bisa mempelajari itu. Orang biasanya begitu tahu pasangannya berpaling, maka dia mulai sibuk tuh untuk mencari tahu siapa yang menjadi saingannya. Zaman sekarang mudah bagi kita untuk tahu profil orang ketiga itu seperti apa, karena hampir semua orang atau hampir tidak ada orang yang tidak menggunakan media sosial. Jadi semua orang menggunakan media sosial, termasuk orang ketiga kan. Jadi dari apa yang dia posting, bagaimana cara dia berfoto, apa konten video-videonya di media sosialnya, kita bisa menyimpulkan kira-kira orang ketiga ini punya karakter seperti apa. Dengan modal karakter itu, mantan akan bahagiakah atau justru tambah menderita? Jadi, ada 3 tandanya yang bisa kita lihat pada diri orang ketiga. Yang pertama, orang ketiga ini pinter dandan, ya, modis. Pinter dandan, modis itu kan tidak cuma wanita, laki-laki juga begitu, ya. Banyak kok laki-laki yang modis itu kalau pakai baju. Pokoknya kelihatan modis lah, enak untuk dilihat. Pinter dia menampilkan dirinya. Ya, kalau kita keluar rumah biasanya ya rambut asal sisir saja. Kalau dia kan selalu rambut harus stabil dan seterusnya kan. Wanita apalagi, ya pakai make up, pakai baju yang menarik perhatian dan seterusnya. Nah, jadi ketika orang itu pintar berdandan dan kemudian suka memamerkan keunggulan fisiknya itu di media sosialnya, itu akan mengundang datangnya begitu banyak fans, ya. Tapi tidak terbatas kepada fans saja, juga akan mengundang datangnya begitu banyak orang yang ingin memilikinya. Nah, bayangkan saja, punya pasangan yang diinginkan oleh begitu banyak orang, itu akan membuat seseorang jadi stres, ya. Ketika tidak bareng dengan pasangannya, sudah jadi bertanya-tanya terus, sesungguhnya dia betul nggak sih katanya mau kumpul-kumpul dengan temannya, jangan-jangan dia sedang selingkuh nih, ya. Ketika dia misal menjawab telepon sembunyi-sembunyi, menjawab chatting diam-diam atau menghindar dari sampingnya, mulai bertanya-tanya, itu telepon dari siapa, itu chatting dari siapa, dan seterusnya. Nah, jadi itu penderitaan pertama yang akan dia rasakan ketika punya pasangan yang tahu kalau dia ganteng atau cantik dan suka memamerkannya. Akan mendatangkan begitu banyak orang yang juga berusaha untuk mendapatkan dia. Yang kedua, kita lihat orang ketiga ini pinter belanja, tapi tidak pinter cari duit, ya. Postingannya itu isinya belanja terus tuh, ya. Kalau belanja online, ya, barang-barang branded mesti unboxing kan. Kemudian belanja di mall-mall yang mahal dan seterusnya. Belanja, tapi tidak ketahuan pekerjaannya apa, ya. Kalau kita lihat media sosialnya,
isi postingannya ya cuman belanja, makan-makan di restoran, senang-senang. Kapan kerjanya? Apa pekerjaannya? Jadi pinter belanja, tapi tidak pinter cari duit. Nah, itu juga jadi penderitaan yang kedua untuk mantan ya, karena harus membiayai gaya hidup orang ketiga yang glamor, yang royal, yang belanja terus. Bayangkan saja, misal mantan ini ketika berpisah dengan kita cuman punya tabungan 100 juta. Padahal kalau kita taksir tas, ya kan kalau wanita sering pakai tas tuh, tas-tas kulit tadi ya, yang dipamerkan oleh orang ketiga itu sekurang-kurangnya harganya 15 juta rupiah ya. Artinya 5-6 kali belanja tabungan mantan yang sudah dia perjuangkan bertahun-tahun akan habis dengan cepat ya. Nah, jadi itu penderitaan kedua. Nyari duit susah-susah yang menghabiskan orang ketiga. Yang ketiga, kalau kita lihat postingan-postingan dari orang ketiga, pergaulannya itu amat sangat bebas. Ya, kan orang foto-foto juga dengan teman-teman kerja, dengan teman-teman kuliah dan seterusnya, tapi tidak pakai gandeng-gandengan, tidak pakai peluk-pelukan dan seterusnya. Jadi dari situ kita sudah tahu tuh, dari cara berfotonya saja, dia begitu bebas. Ya, sekarang siapa orang yang bisa bahagia jika melihat pasangannya memamerkan foto di media sosial dengan yang katanya teman-teman, ya, tapi pakai peluk-pelukan, gandeng-gandengan, dan seterusnya. Itu akan membuat orang jadi cemburu terus, marah terus. Ketika orang marah terus, tensinya naik, ya, bisa stres, ya, bahkan sampai frustasi. Ya. Apa kemudian orang ketiga dengan cara hidup pergaulan yang sedemikian bebasnya itu mau diatur-atur oleh mantan yang orang baru? Ya, apakah kemudian yang dilihat itu, ya, kan cuman permukaannya saja, pakai gandeng-gandengan, peluk-pelukan ketika posting foto di media sosial. Tentu perilaku kehidupannya, ya, akan jauh lebih bebas lagi. Jadi antara yang ditampilkan itu kan paling 5% saja tuh dari apa yang dia lakukan di kehidupan nyata. Di kehidupan nyatanya akan jauh lebih bebas lagi. Dan itu adalah azab dunia yang luar biasa ketika memiliki seorang pasangan yang pergaulannya betul-betul tidak bisa lagi diatur, ya. Nah, maka kiranya itulah 3 tanda yang bisa kita ketahui bahwa orang ketiga ini tidak akan membawa perubahan pada hidup mantan menjadi lebih maju, menjadi lebih bahagia, tetapi justru sebaliknya, kehadiran orang ketiga bersama mantan akan membuat hidup mantan jadi sangat menderita, akan membuat mantan menjadi sangat sengsara. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu kan berapa lama kemampuan mantan untuk bisa bertahan bersama orang ketiga, ya. Jadi ya, prinsipnya ketika manusia tidak belajar untuk bersyukur dengan apa yang dia miliki, maka yang dia dapatkan kemudian adalah azab dunia. Mantan tidak pernah bersyukur dengan kehadiran kita, maka yang dia dapatkan sebagai pengganti kita adalah sumber
penderitaan untuk hidupnya. Seseorang yang akan membuat dia menderita siang malam. Ya, karena itu di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan azab itu tidak hanya di akhirat, tetapi juga azab yang ada di dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.